Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan kembali bagaimana caranya menggunakan Fibonacci retracement, tapi kita memodifikasinya dengan moving average ya brother, garis moving average. Nanti kita akan coba membahasnya. Tapi sebelumnya seperti biasa saya mau menginformasikan bahwa jika brother menguasai Fibonacci, brother mau main dimanapun, di platform apapun, mau option, mau forex, mau crypto, itu brother sangat mudah sekali menentukan support and resistance kuat brother, begitu. Jadi tidak hanya di option saja, tidak hanya di option ya brother. Jadi bisa di forex, bisa di crypto, atau aplikasi-aplikasi, platform-platform yang disediakan oleh para broker, begitu brother ya. Baiklah, kali ini kita akan langsung saja kita keluarkan moving average. Di sini ada macam-macam indikator, ada alligator, Bollinger Band, ada fraktal. Nah, indikator-indikator ini tuh sebenarnya indikator dasar brother. Jadi dia hanya menentukan garis-garis yang sudah disediakan oleh platformnya. Jadi bukan analisa kita ini. Jadi kalau analisa kita itu ya pakai garis yang kita buat sendiri gitu brother ya. Jadi ini dasar sekali, dulu waktu belajar juga saya coba satu persatu dan saya akhirnya menemukan Fibonacci retracement ini sebagai garis yang sangat recommended sekali untuk menentukan support resistance kuat. Dan kalau misalkan kita menguasai Fibonacci, kita sangat mudah sekali untuk mengetahui support resistance kuat itu brother. Jadi enak banget gitu. Kita tahu candle itu akan mantul atau enggak, kita tahu candle itu sejauh mana dia naik dan bakal turun, sejauh mana dia turun dan bakal naik, begitu seterusnya brother. Jadi enak banget gitu. Dan kalau kita terus-terus pelajari, ini mudah sebenarnya untuk Fibonacci ini brother. Makanya terus untuk melihat edukasi-edukasi dari saya ataupun dari orang lain juga boleh. Yang penting brother, tujuannya adalah menguasai Fibonacci retracement, begitu ya brother ya. Oke, sekarang kita akan langsung ke moving average. Kita meluncurkan. Di sini ada SMA, ada WMA, ada EMA, ada sampai TMA. Nah, biasanya orang itu menggunakan SMA dan EMA brother. WMA itu jarang sekali. Dan Fibonacci. Dan moving average ini biasanya menggunakannya itu lebih dari satu garis, bisa 2 garis, bisa 3 garis. Jadi dia mengandalkan persilangan garis, begitu brother. Brother boleh lihat di channel-channel orang lain untuk moving average yang menggunakan 2 garis atau 3 garis, tapi untuk di sini saya akan memodifikasi Fibonacci retracement dengan 1 garis SMA saja moving average-nya ya brother. Di sini moving average-nya ada periode 10. Biasanya orang menggunakan itu 14, ada 21, ada 33, apa 34 lupa lagi ya. Tapi kita menyesuaikannya dengan, kalau saya ya menyesuaikan dengan Fibonacci sendiri. Angka-angka Fibonacci itu kan 1, 1, terus 3, terus 5, terus juga 8, terus juga 13 gitu kan. Nah, saya menggunakan di sini 13. Kenapa? Karena saya sedang main di option. Option itu kan waktunya 1 menit, nggak usah panjang-panjang gitu brother ya. Main 13 karena saya menggunakan Fibonacci, berarti garis moving average-nya juga mengikuti angka Fibonacci, yaitu 13 begitu. Nah, untuk garisnya saya menggunakan warna ini aja biar kelihatan ya brother. Kita langsung saja. Sama dengan orang lain, cara menggunakannya yaitu kita melihat jika si candle ini mulai naik ke atas nih, dari atas garis moving average, berarti dia mulai ke atas gitu kan, mulai ke atas gitu. Tapi jika dia mulai ke bawah, udah tembus di garis moving average-nya, dia mulai ke bawah begitu. Dan biasanya untuk misalnya dia si candle-nya ini dia ke bawah, sudah melewati garis, itu open posisinya tidak 1 menit, bisa 3 menit, bisa 5 menit. Saya tidak pakai itu, saya hanya mengandalkan 1 menit. Karena kenapa 1 menit? Fibonacci versi saya itu sangat recommended-nya di 1 menit. Karena ketika kita open posisi, dia kalaupun misalkan mau loss nih, sebelum loss itu kita biasanya profit dulu brother. Jadi 1 menit itu sangat-sangat recommended untuk analisa saya. Begitu, jangan menggunakan 2 menit atau 3 menit.
Oke, kita langsung saja kita mulai edukasinya. Kita luncurkan Fibonacci-nya, brother. Fibonacci di sini saya jangan warna hijau karena ada candle hijau nanti beradu. Warna kuning aja, brother, nih. Ya. Saya ambil contoh misalnya. Ingat, saya hanya bermain-main di angka 618 dan 382 ya, brother. Mau itu di 0,382, mau di itu 1,382. Pokoknya 618 dan 382. Kita ambil contoh di sini. Misalnya ini kan candle nih yang ada di sini ya. Nih, lihat yang saya tunjuk di sini. Ini level dimana si candle ini sudah badannya melewati batas moving average. Begitu. Maka kita tarik garis dengan Fibonacci. Nah, seperti ini dari yang paling bawah, buntutnya ke yang paling atas. Sini ya. Nah, ini kan puncaknya, brother, nih. Si candle merah yang panjang ini yang saya tunjuk ini puncaknya. Apa yang terjadi kalau orang-orang dengan moving average saja, dia akan open posisi ketika dia melewati batas si candle merah ini. Kalau Fibonacci enggak, akuratnya itu Fibonacci dia menunggu si candle itu menyentuh angka golden ratio saya, yaitu 618 atau 382. Makanya di sini 618. Nah, di 618 dia mantulnya tuh, brother ya. Jadi tidak menunggu di bawahnya. Begitu. Lihat baik-baik. Di 618 dia mantul, begitu ya. Bagaimana dengan misalnya yang ada di sini? Si merah ini kan sudah tembus ke bawah. Sudah tembus ke bawah, berarti kita ambil dari sini. Kita lihat baik-baik, brother ya. Kita perbesar lagi. Nah, di sini. Nah, sampai mana? Misalnya tembusnya itu sampai sini, misalnya ya, brother ya. Sampai sini. Kita akan lihat. Ternyata dia ketika dia melewati batas moving average yang ada garis di sini, si hijau ini nih, brother ya, dia ingin menembus level 382. Nah, seperti biasa yang saya jelaskan itu, bahwa ketika kita breakout si candle itu, berarti dia ingin melanjutkan perjalanan candlenya. Kalau hijau ya hijau, merah ya hijau, merah ya merah. Makanya dia ketika dia breakout di 382, dia melanjutkan perjalanan candlenya. Nah, ini indikasinya adalah bukan tentang dia menembus moving average kan sebenarnya. Digabungkan dengan moving average, maka menyatulah analisa ini. Sehingga dia valid sistemnya, yaitu dia terus ke atas. Jadi bukan tentang ketika dia melewati batas moving average, dia naik. Tapi di sini levelnya adalah ketika dia breakout di 382, maka dia melanjutkan perjalanan candlenya, seperti itu ya, brother. Sekarang kita akan coba lagi, misalnya di sini sudah tembus nih, brother. Tembus ya. Tembus dari sini, berarti kita analisanya sampai atas di sini. Sampai atas di sini ya. Nah, orang-orang itu biasanya ketika dia udah naik ke atas, melewati batas moving average, ketika dia turun kembali, ketika menyentuh garisnya dia akan mantul, begitu, brother ya. Mantul ini bagaimana? Mantulnya di sini di 0,5. Dia tidak menyentuh 0,382. Tapi dengan Fibonacci tidak seperti itu, brother. Fibonacci itu ketika dia menyentuh si moving average ini, belum open posisi, belum untuk Fibonacci sendiri. Saya akan menunggu dia breakout di 618. Coba perhatikan si candle merah, si candle hijau ini, brother. Si candle hijau ini breakout di 618. Dan apa yang terjadi seperti penjelasan video saya sebelumnya, ketika dia breakout, kita menunggu si candle ini ke bawah dulu, menyentuh angka atau level 618 atau 382. Dan apa yang terjadi? Dia mantul ke atas semua, brother. Begitu ya. Oke, itu aja yang mungkin bisa saya jelaskan, dan terus aja begini nih, tuh. Karena dia di atas, terus aja ya. Di atas begini. Dan apa yang terjadi ketika dia melewati 382, dia naik lagi ke atas, begitu, brother. Breakoutnya di mana? Breakoutnya di sini nih. Ya, kalau kita ngelihat kasus ini, perhatikan baik-baik ya.
breakoutnya di candle ini nih. Di candle ini dia breakout dari 618 dan breakout juga pada garis-garis sebelumnya. Ketika dia breakout, ini valid bener ini. Kenapa? Karena sudah melewati batas moving average. Ketika dia breakout juga di Fibonacci saya, retracement, dia mantul lagi ke bawah. Nah, ini adalah ladang profit kita di sini, brother. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita kasusnya ke sini. Bagaimana di sini? Di sini kita akan pasang garis dari sini sampai atas. Ini lagi munjung ke atas nih, kuat banget ya. Dan saya akan mencoba membatasi garis dengan horizontal. Garis horizontal di sini saya akan pasang garis di sini. Nah, ini hati-hati nih untuk level di sini. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena dia sudah dicium oleh si candle merah ini nih. Nah, yang kecil ini loh yang saya kasih petunjuk. Kemungkinan besarnya ada untuk breakout dia di sini. Breakout itu kalau candlenya breakout berarti kita pasang sell. Tapi jangan takut, kita pasang open posisinya buy dulu karena baru satu kali dicium gitu, brother ya, karena ini adalah level tembusan. Tuh. Kita akan coba menunggu dia di 0,618 kita pasang naik. Tunggu saja sebentar. Apakah kalau dia menyentuh berarti kita langsung open posisi buy. Tunggu. Sip, cukuplah segini juga. Lama nungguinnya, brother. Paling enak tuh kalau dia pas begitu. Nah, bagaimana kita siap-siapnya apabila loss ya? Kalau loss berarti kita siap-siap kompensasi. Syarat loss itu dia harus breakout. Kalau dia breakout berarti dia melanjutkan perjalanan candle, yaitu candle merah alias turun begitu, brother ya. Kita tunggu saja. Untuk moving average sendiri dia sudah valid. Dia turun berarti dia ingin turun begitu. Lihat, dia langsung naik ke atas, brother. Sambil menunggu saja, kita sambil ngopi. Mohon maaf kalau cara menjelaskan saya agak sedikit belepotan, brother, karena saya sekali tag aja ini. Saya mah kalau bikin video buru-buru karena kerjaan ya, brother. Profit, nah seperti itu aja, brother, sebenarnya tidak sulit ya. Jadi inilah kenapa, brother, harus mempelajari Fibonacci. Kalau kita melihat, saya membandingkan antara moving average dengan Fibonacci, mana yang lebih valid, mana yang lebih enak, mana yang lebih recommended ya Fibonacci gitu. Bagaimana caranya dengan moving average digabungkan dengan Fibonacci retracement begitu ya, brother. Mungkin lain kali saya akan membahas ulas tentang Fibonacci dengan moving average lagi, tapi mudah-mudahan pada video ini bisa mewakili brother sekalian, bisa membandingkan apakah Fibonacci lebih akurat atau moving average yang lebih akurat begitu, brother ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.